Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya Muhammad Zaki Fariza akan menjelaskan atau memvlogkan gitu tentang sejarah perkembangan dakwah di Kabupaten Ngawi. Salah satunya adalah Masjid Baitur Rahman Ngronggi ini. Nah, di sini kita akan menemui salah satu narasumber kita, takmir masjid di Masjid Baitur Rahman Ngronggi ini. Gitu. Yuk, silahkan masuk dalam yuk. Ini adalah simbol-simbol contohnya kata bapaknya ya. Jadi terlihat jelas di sini kayunya masih jati, sangat kokoh sekali ya. Nah, di sini kita akan menunjukkan bukti-bukti otentik dari buku, kemudian mungkin Al-Quran, kitab-kitab yang membuktikan bahwa di sini itu ada peradaban sejarah perkembangan dakwah Islam gitu. Dimulainya dari sini. Ya. Nah, sini bisa kita lihat. Nah, ini adalah salah satu bukti untuk sejarah perkembangan dakwah di Kabupaten Ngawi sendiri dari Masjid Baitur Rahman Ngronggi. Di sini ada kitab-kitabnya. Ini terbuat dari kulit ya, Pak ya? Apa kertas? Ini saya buka ya, Pak? Enggak apa? Ini Qurannya ya, yang tulisan asli tangan dari awal. Masya Allah. Nah, ini salah satu bukti tulis tangan dari awal. Al-Quran ya, Pak? Iya. Masya Allah. Warna panjang, sangat teliti. Masya Allah. Itu dikasih cahaya gitu, Pak? Dikasih saya dari samping. Oh. Atau dari gambarnya itu singa bawa pedang itu. Oh, alah. Kayak mata apa ya? Kayak di uang itu loh, Pak. Bukan? Hampir sama. Hampir sama. Jadi kalau uang kan kalau di terawang itu Iya, yang seperti itu. keren. Padahal ini zaman dulu ya, Pak. Ya itu kan Masya Allah. kalau masa itu kan pernah membuka apa ya, ini kan kita judulnya Bismillahirrahmanirrahim, rekaman tentang bahasa kalimat ya, ucapan dan sebagainya. Iya. Oh iya, iya. Ada lingkarannya itu, Pak. Ya ikutnya Kelihatan nggak lihat di kamera? Oh iya ya, ada bentuk lingkaran-lingkarannya ya. dan ini cetok lagi kan ada. Oh, Nah ini loh. Lihat ini. Pak Sumbu. oh iya ya. Itu adanya zaman kolonial 1700-an. Oh iya, ini singa ya, Pak ya? Ini singa, Singa bawa bawa pedang ya? Terus pakai Nah, di kamera kelihatan nggak ya? Nggak pada.
Iki jelas kok. Iki jelas. Kebalik iki. Oh iya, pedangnya di bawah. Oh iya, sih. Itu ora ya? Wah. Ya, belum. Kebalik kita kelihatannya. Kebalik? Iya. Iya. Si pedangnya di bawah, Pak. Ini kelihatan. Itu tadi Oh, singannya enggak. rasanya. Bisa, jalan Mas. Ambil tangan. Katakan kitab alat satu-satunya tentang kitab alat ya cuma satu. Yang lainnya fikih dan tafsir. Tafsir jangan dari per satu ayat dia maknanya. Termasuk di samping itu ada ciri khas orang-orang dulu itu kan kalau misalnya ngaji ya ditulis kemudian nanti di sini yang di samping sini dan samping sini keterangan yang kira-kira nggak mampu. Catatan ya Pak? Ya catatan khusus misalnya gurunya termasuk ini juga sama kan satu bab ini dijelaskan di samping-samping ini. Ya, beberapa kalimat lah. Oh, jadi dijelaskan di samping-sampingnya ini ya Pak? Ini kalau pernah ditelusuri ini sekitar 1.700-an. 1.700-an Mbak ini kitab ini. Kertasnya. Oh, kertasnya. Kertasnya. Masya Allah. Biasa ini enggak dari Indonesia, ini dari Belanda. Simbol itu simbol perdagangan internasional. Oh. Ini yang tanda tanya besar itu apakah orang itu atau yang nulis buku ini dulunya apa ya dan punya kaitan dengan sana tanda tanya besar. Iya. Karena kan ada yang dari spiritual itu pernah melihat ya bukan cuman merawang dari awal. Saya pernah minta Pak tolong di sini sesuai nggak dengan angan-angan saya. Oh, iya. Karena angan-angan saya itu dulu di sini tuh tempatnya kecil, kemudian orangnya itu bukan orang-orang sembarangan. Ternyata di Terawang memang ya orangnya ada yang pakai jubah, ada yang hijau, yang jubah putih, ya ada. Cuman rata-rata pakai serban. Kemudian dia di sini masih sepi. Jadi istilahnya orang-orang yang di sini memang orang-orang terpilih. Masya Allah. Itu orang menyebutnya memang terah dari Demak. Itu aja. Dari Demak. Makanya wajar lah kalau di sini tuh ya nyarani banyak dihuni orang-orang dari seberang utara. Penduduk sini kan dulu kan banyak ya dari Lasem, dari Rembang, kemudian dari mana itu daerah Cepu, daerah Blora itu banyak sekali. Iya. Ternyata gandengannya termasuk orang-orang yang pernah di sini. Dari berbagai daerah ya. Iya. Bener. Iya. Itu ya, sing sangat masih misteri ya itu. Iya. Apakah ada Kertasnya Iya. itu kok bisa secanggih itu gitu ya Pak? pada tahun itu loh ya. Masya Allah ya Pak. Iya benar. 1.700 loh Pak. Iya, 1.700-an. Masya Allah. Oh, simbol ada singa bawa pedang pakai mahkota itu tahun segitu. Oh iya. Ini ya kita ya saya juga bangga
Satu, bangga. Tapi kita juga punya beban untuk menjaga ini, karena banyak orang yang menginginkan ini. Pernah 2 kali datang orang dari Jogja. Pertama dari Jogja, pernah juga ada yang dari Jakarta. Datang ke sini, katanya di sini punya kitab ini. Betul, saya minta buktinya saja. Begitu dibukakan, oh iya, kalau misalnya boleh, ini diminta jadi arsip atau jadi koleksi. Oh nggak bisa, ini untuk sementara ini kami punya punya amanah untuk menjaga ini. Entah itu kami bisa membaca atau enggak, yang jelas ini jadi sebuah situs bagi daerah kami, atau sebuah peninggalan, warisan sangat berharga. Bukti bahwa daerah sini itu punya tokoh-tokoh yang besar, dan mungkin jadi motivasi buat kami atau generasi di belakang kami untuk menjadi orang-orang besar juga. Toh sekalipun dari orang sini asli jadi orang-orang yang punya kedudukan tinggi dalam ilmu ataupun dalam jabatan. Ada yang tokoh punya pondok juga ada, yang jadi pengasuh pondok yang besar juga ada, jadi anggota dewan juga ada, termasuk jabatan-jabatan yang sudah diraih di orang-orang sini juga boleh bisa dibilang membanggakan, mengangkat dusun, mengangkat kabupaten. Kalau buku ini sendiri itu Ini tentang fikih. tentang fikih, Pak. Ya, fikih. Dari tahun berapa ya, Pak, kalau kitab ini? Ini tulisannya 1393 di Sarai. Saya dibuatkan 1392 ya, itu sekitar tahun 140 tahun lebih. 140 tahun ya, Pak, kitab ini. Ada tulisannya tapi halaman lupa saya. Ini fikih. Ada lagi yang kitab tasrif An-Nawsarah, kitab alat kan. Jurumiyahnya ada, tasrifnya ada. Ini rata-rata fikih yang di dalam sini. Yang di sini ya, Pak. Kalau yang ini murni Al-Quran ya, Pak? Masih ada 2 yang Quran, tapi satu itu tafsir dari juz 1 sampai 15, yang satu juz 16 sampai akhir. Sampai 30. Ada di dalam. Iya, seperti sih nggak apa-apa. Nanti takutnya sejarah. Iya, Pak. Ini sudah, terima kasih banyak, Pak, udah mau menunjukkan. Tapi ini dulu ya, Pak, kalau ini tuh pendirinya Kiai Haji Musa ya? Betul. Kita namanya Bapak Kiai Haji Musa. Betul. Ada 3 orang yang biasa. Yang satu itu Mbah Abdurrahman, yang satu Mbah Namil, terus yang satu keluarga dari Mbah Mesir, itu Mbah Kodi. Itu keturunannya Mbah Mesir. Tapi pendiri itu yang diakui di sini Mbah Ahmad Mesir. Oh, yang diakui di sini malah Mbah Ahmad Mesir. Itu yang pertama kali. Sebenarnya itu generasi kedua. Generasi pertama itu enggak dikenal orang. Nah, saya enggak punya keturunan di sini. Oh iya, iya. Jadi yang banyak dikenal itu Mbah Mesir. Oh iya. Dan berdiri tahun 1807. 1807. Ya. Tapi sebelumnya sudah ada. Cuman orangnya nggak begitu dikenal orang lain. Oh iya. Dia dari sejarah orang-orang yang saya dengar itu semacam tentara dari Mataram, dari pasukan penghubung. Oh iya. Sehingga di sini itu kan punya ciri khas. Di depan sana itu dulu ada pohon sawo 2. Itu kan ciri khas dari orang-orang Mataramis, yang intinya untuk selalu
perlu meluruskan merapatkan barisan satu suku itu satu. Masya Allah. Iya iya Pak. Ada filosofinya juga ya Pak berarti. Ada Masya semua Allah. ada. Oh Jadi iya. memang orang Jawa itu eh, syarat dengan apa ya, simbol, Oh iya Pak. berkata dengan simbol karena takut kalau orang itu tersinggung atau dakwah secara halus. Oh iya benar. Jadi dakwahnya secara halus biar mudah diterima oleh masyarakat ya Pak. Masya Allah. Rata-rata orang Jawa itu orangnya nggak suka vulgar. Hmm. Dia selalu dengan kata-kata simbol atau isyarat. Oh iya. Rata-rata orang Jawa seperti itu. Oh iya Pak. Masya Allah. Makanya di sini juga banyak sekali simbol-simbol yang biar nanti itu ternyata lebih mudah untuk diterima masyarakat gitu ya Pak. Masya Allah. Mungkin dengan penggunaan kayu jati, dengan penggunaan ukiran-ukiran seperti itu ya Pak. Iya iya. Dan akhirnya alhamdulillah dakwahnya itu nyampe sampai sekarang alhamdulillah dan diterima oleh masyarakat gitu ya Pak. Masya Allah. Iya iya. Ini kalau dari sejarah itu tahun 1900-an zaman Belanda itu sudah dipakai untuk kenaiban atau kepenguruan. Jadi pertama kali ada atau orang nikah di daerah Kabupaten Ngawi ya di Ngerogis. Di sini awalnya Pak. Oh iya benar. Iya. Kalau sejarahnya sangat panjang sebenarnya. Mhm. Cuman dari sekilas dulu di belakang situ ada Daerah Solo. Jadi orang dari selain dari Ngeronggi, biasanya orang dari Ngale atau dari Mantingan itu orangnya berguru di sini, mengaji di sini, kemudian ada juga yang orang menikah di itu Malah orang dari luar itu Iya. ke sini Pak malah. Masya Allah. Sejujurnya ini dari awal peradaban Islam di daerah Ngawi itu Iya. malah katanya itu Iya. dari sini. Dari sini awalnya. Ditentukan atau dibuktikan Dibuktikan. dari bentuk yang ada. Oh iya. Yang ada itu dulu itu ada 3 macam. Dari satu pohon dibagi 3. Satu di barat, yang tengah di sini, yang satu lagi di timur. Itu menurut cerita dari sesepuh ya. Iya. Yang satu di daerah Mantingan, kecamatan Mantingan, tapi nggak tahu nanti daerah mana saya nggak tahu. Iya. Kemudian satu di Ngeronggi sini, Di Ngeronggi, yang tengah. satu lagi daerah Karangjati. Timur. Iya. Oh Masya Allah. Itu cerita orang-orangnya. Oh iya. Karena fakta atau bukti yang tertulis kan nggak ada. Iya. Hanya dari mulut ke mulut. Iya. Terus di sini tuh sebenarnya juga ada pesantrennya dulu. Sebelah utara masjid yang sekarang jadi madrasah ibtidaiyah itu dulu pesantren, sekalipun kecil tapi dengan panggung. Santrinya bermukim di situ. Terus ada kalau misalnya pengen mandi atau bersuci di sungai juga di belakang itu ada. Di belakang ya. Berarti santri-santri itu kalau bersuci atau membersihkan diri itu di belakang. Ada di yang di sungai, ya. Ada juga di sumur. Oh, sekarang sumurnya jadi tutup dengan ruangan kepala. Oh iya. Oh iya. Di antaranya. Oh itu. Ya kelihatan banget Pak kalau dari pemberitaan juga dari bukti-buktinya ini kan kayu-kayunya sangat otentik sekali kan dengan dengan identik budaya Jawa gitu loh Pak. Ya, dari sana. Ya, bisa kita lihat ini dari 1905 ya Pak ini. Ya, bisa di zoom kameramen nggak apa-apa, didekatin aja. Itu bisa terlihat dari 1905. Coba. Nah ini terbukti bahwa ini tuh dari 1905 ya. Ini juga sangat mimbanya sangat otentik dengan kebudayaan Jawa. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Bisa kita lihat juga di sini. Jadi mulai pembangunan pertama itu yang kusen dengan
dengan ukiran. Oh iya Pak. Itu sampai sekarang belum diganti. Oh. Itu terus ukiran yang itu, ukiran yang di depan. Oh, yang ini ya Pak? Ya. Yang kuning ini ya? Wah, berarti ini juga bukti kalau ini tuh udah dari zaman dahulu. Sama lampunya ini mungkin Pak? Lampunya sudah berubah. Sudah berubah? Ini warisan orang Iber Manado di sini yang bangun merehab lah. Merehab di sini. Jadi sekitar tahun 98 atau 98. Iya. Tapi orang yang punya memang tokoh Masya di sini ya. Nah kami tunggu atau di sini ketua dusun lah. Oh. Dulu sebenarnya di sini ada tulisannya yang mujur metan itu. Oh, Itu ada tulisan angka 1875. di situ ya Pak? Di situ ya. Oh iya. Coba bisa dilihatkan kameramennya. Tapi sekarang sudah Bisa. sudah hilang gara-gara dicat. Oh iya. Mungkin Di kayunya itu ya Pak berarti? kayunya. 1875. Berarti salah satu yang paling awal sekali itu kayu di atas itu juga ya Pak? Pokoknya bangun yang ini Pak. Yang kayu 4 ini Pak? Ya, Soko Budi. Oh iya. Ada dua macam. Sini 1875, terus yang di pojokan sini 1891. 1891. Ya, 1891 itu pemuburan pertama kali. Pembangunan 1875, Ya. direhab lagi 1891. 1891 di sini ya Pak? Iya. Masya Allah. Oke. Keren sekali. Juga kelihatan atasnya atapnya sangat identik dengan Jawa sekali ya. Ada 4 pilar untuk atapnya. Biasanya di rumah-rumah joglo ada kayak gini. Iya. Iya iya. Sebenarnya kata Baitur Rahman itu kan Iya. mungkin ada cerita tapi ya nggak tahu sebenarnya bagaimana. Iya. Masjid Baitur Rahman kan pertama kali di negeri. Kemudian ada juga yang bilang masjid yang di sini itu dulu diminta di kabupaten. Jadi ini hasil dari ijolane dari pemerintah Kabupaten Ngawi. Oh. Katanya begitu. Makanya nak sama antaranya Masjid Baitur Rahman Ngeronggi Iya, dengan sama Masjid Agung Baitur Rahman. Oh iya, Sama. pantas kok saya itu baca itu kok ada kesamaan namanya, apakah ada keterikatan kayak gitu Pak? katanya dulu begitu. Oh, Cuman karena bukti otentik nggak ada, Iya. itu akhirnya kita ya juga nggak apa ya, nggak berarti menyiarkan kepada orang. Tapi yang otentik di sini kan berarti lebih jelas di sini tuh bahwa ini tuh sudah sejak 1875 dengan adanya tanggalnya kayak gitu, Iya, ada tahunnya. tahunnya. Terus kemudian adanya tadi Ada. bukti kitab-kitab kayak gitu ya Pak. Masya Allah. Ya, ya sekali. Berarti ini juga ternyata masjid ini itu juga awal dari penyebaran agama Islam di daerah barat, timur, dan juga utamanya di Kabupaten Ngawi sendiri ya Pak. Seperti itu, Masya Allah. Bahkan ada orang yang jauh-jauh dari Solo Ya. untuk rela untuk akad nikah di sini, urusan apa, belajar juga, nyantri di sini supaya mendapatkan ilmu juga ya Pak. Ya. Gitu, Masya Allah. Mantap, keren. Dalam saya sebelum jadi madrasah ibtidaiyah itu kan prosesnya sangat panjang. Masya Allah. Dari pertama pondok pesantren, Iya, kemudian salafiyah ya, iya. salafiyah, kemudian juga jadi madrasah diniyah, kemudian jadi sekolah dasar Islam. Itu sudah proses yang sangat panjang. Panjang. Dan pengajar-pengajarnya rata-rata juga keturunan ya, keturunan itu asalnya mungkin jenengan sudah pernah baca dari situs di internet ya, kalau orang atau pendiri masjid Mbah Uzair Iya. itu kan dari seberang daerah keturunannya Pangeran
siapa namanya, Arya Penangsang. Arya Penangsang Pak. Itu Masya dari Allah. sana. Iya. Ya, karena kalau misalnya masih ada ya sebenarnya masih dulu saya pernah nge-share tentang itu, tentang siapa Mbah Musir. Mbah Musir itu kan dari Kitab Kencono, kemudian putarannya Mbah Irotipo, kemudian Masya Allah. dia masih keturunan dari Arya Jipang atau Arya Penangsang. Wah, Masya Allah. Iya. Berarti keturunannya itu jauh di atasnya lagi itu Arya Penangsang. Arya Penangsang Pak. Masya Allah. Iya. Karena tradisi orang-orang Islam dulu lah, paling enggak orang Mataram Islam, kemudian tradisi para wali itu memberikan apa ya, memberikan wasilah supaya mengajarkan Islam kepada siapapun. Nah, dari mana dia berasal, di situ bertempat tinggal, punya ilmu, di situ diajarkan. Oh iya. Jadi juga apa? Sekalian jadi pahala jariah juga ya, Pak. Betul. Jadi keturunan ke keturunan gitu ya, Pak. Masya Allah. Nasab lah istilahnya. Masya Allah. Ya. Biar enggak terputus juga. Toh juga nyatanya sampai sekarang itu kisahnya itu enggak berhenti, enggak putus gitu, Pak. Masya Allah. Dengan apalagi ada bukti-bukti otentik gitu. Masya Allah. Iya, iya. Masya Allah. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Iya. Kita yang ada di sini itu mendapat apa ya? Yang bukan berat, tapi istilahnya ya, kalau dibilang tinggal meneruskan apa yang sudah ditancapkan. Oh iya. Kalau orang-orang sekarang bilang Mbah Edi, di antaranya yang Mbah Musir dan yang di atasnya para masainya ataupun dari keturunannya itu kan sudah menancapkan bendera atau tiangnya. Yeah. Nah, sak benderanya juga udah berkibar. Kita tinggal menjaga biar benderanya tetap berkibar. Oh iya, iya Gitu. Pak. Biar saksi sejarah ini juga, biar apa pahala jariah ini juga itu tidak terputus ya Pak. Masya Allah. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya semoga itu anak-anak kita itu istiqomah. Amin, amin. Banyak juga ya Pak kegiatan-kegiatan di sini, kegiatan apa kepemudaan atau TPA misalkan kayak gitu masih ada ya Pak? Terus Untuk berlanjut. TPA itu banyak yang dilakukan di luar masjid. Karena ya. kita memberdayakan orang-orang di luar. Oh iya. Nah, masjid itu biasanya kegiatan-kegiatan khusus yang sifatnya membutuhkan luas atau arena yang luas karena mengundang banyak orang. Oh iya. Kemudian masjid biasanya berjamaah, kemudian tarbiyahnya sedikit, biasanya 1 bulan 1 kali. Itu biasanya pada subuh. Oh iya. Tarbiyahnya ya Pak. Masya Allah. Anak-anak muda biasanya malam Jumat itu kan biasa berjanji. Oh iya. Iya, kita berjanji lah biasa sholawatan. Iya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Sangat banyak sekali alhamdulillah juga di sini. Jadi bener-bener lah istilahnya kalau ngambil bukti sejarah dakwah di sini tuh ada juga ternyata wujud fisiknya. Jadi nggak cuma cerita saja gitu. Alhamdulillah. Gitu. Mungkin terima kasih banyak ya Pak sudah mau apa istilahnya menjadi salah satu bukti lah gitu untuk menceritakan tentang sejarah dakwah di Kabupaten Ngawi ini sendiri. Kalau saya sendiri yang cerita kan nanti takutnya malah ada salah-salah gitu. Sebenarnya tadi saya mau menceritakan apa ya yang ada di artikel aja Pak gitu yang sudah ada gitu. Tapi alhamdulillah dengan ada bapaknya di sini menjadi lebih terbukti lagi nih. Jadi nggak cuma satu narasumber saja, nggak salah satu sudut pandang gitu. Apalagi bapak yang salah satu yang apa takmir lah di sini yang mengurusi gitu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Maaf loh Pak ini ngerepotin. Saya sesuai untuk semuanya. Oke Pak, alhamdulillah.